Halo guys, soal Pertamina. Nah, kasus yang melibatkan Rifa Siahaan, Direktur Utama Pertamina Patraniaga, menurut saya ini adalah sebuah ironi besar yang mencerminkan paradoks dalam tata kelola perusahaan di Indonesia. Bahkan ya dalam waktu kurang dari 24 jam, bayangkan saja nih, dia beralih dari penerima penghargaan bergengsi atas komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan menjadi tersangka dalam salah satu skandal korupsi terbesar yang pernah melibatkan sektor energi di Indonesia. Nah, peristiwa ini tidak hanya mencoreng nama Pertamina Patraniaga, tapi juga menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas penghargaan tadi dan juga kredibilitas pengawasan pemerintah terhadap BUMN. Jadi kalau kita lihat beritanya, hari Senin malam 24 Februari 2025, Rifa ini kan menerima penghargaan proper dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk pencapaian perusahaan dalam kategori emas dan hijau. Nah, penghargaan ini diberikan atas klaim keberhasilan Pertamina Patraniaga dalam menerapkan praktek bisnis keberlanjutan ya, yang memprioritaskan aspek lingkungan, juga sosial dan tentunya tata kelola atau ESG. Nah, dalam pidatonya, Rifa memuji kerja keras timnya dan menekankan bahwa penghargaan tersebut adalah bukti komitmen perusahaan terhadap standar bisnis yang lebih tinggi daripada sekedar kepatuhan regulasi. Keren kan? Tapi hanya dalam waktu beberapa jam setelah acara tersebut, Selasa pagi tanggal 25 Februari 2025, Rifa ditangkap oleh Kejaksaan Agung karena dugaan keterlibatan dalam skandal pengoplosan bahan bakar. Nah, skandal ini melibatkan praktek manipulasi bahan bakar jenis Pertalite menjadi Pertamax, ya Pertamax palsu yang didistribusikan secara luas ke seluruh Indonesia selama bertahun-tahun. Nah, praktek ini dilaporkan menyebabkan kerugian negara lebih dari 190 triliun. Ini sebuah angka yang sangat besar dan menunjukkan skala kejahatan yang dilakukan secara sistematis. Nah, penangkapan ini semakin menarik perhatian publik karena foto-foto yang beredar yang menunjukkan bahwa pakaian Rifa saat menerima penghargaan sama ya dengan yang dikenakan saat dia ditangkap. Jadi ini mengindikasikan bahwa memang benar penangkapan kemungkinan terjadi tidak lama setelah acara penghargaan selesai. Nah, fakta ini menambah ya semakin semakin tebal lapisan ironi pada kasus tersebut gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal proper ya, kita jadi mempertanyakan kredibilitas soal penghargaan proper yang diterima oleh Rifa Siahaan dan Pertamina Patraniaga. Ini kan seharusnya menjadi simbol keberhasilan perusahaan dalam menjalankan praktek bisnis keberlanjutan gitu ya. Tapi fakta bahwa perusahaan yang dipimpin oleh Rifa terlibat dalam skandal korupsi besar ini menunjukkan adanya celah serius dalam proses evaluasi proper. Apakah penghargaan ini benar-benar diberikan berdasarkan pencapaian nyata atau hanya formalitas administratif belaka gitu. Ya, kita harus memberikan kritik juga kepada Kementerian Lingkungan Hidup sebagai penyelenggara proper ya. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan yang diduga merugikan negara triliunan rupiah melalui praktek ilegal kok masih bisa mendapatkan penghargaan tertinggi untuk keberlanjutan? Apakah aspek tata kelola atau governance-nya benar-benar diperiksa secara menyeluruh? Hal ini kan menimbulkan kecurigaan bahwa penghargaan semacam ini lebih bersifat seremonial daripada mencerminkan integritas dan kinerja nyata dari perusahaan. Nah, skandal sebesar ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya kegagalan pengawasan baik di tingkat internal maupun eksternal. Sebagai Direktur Utama, Rifa Siahaan seharusnya bertanggung jawab penuh atas operasional perusahaan. Namun fakta bahwa praktek pengoplosan bahan bakar yang dapat berlangsung selama bertahun-tahun ini kan menunjukkan adanya pembiaran atau bahkan keterlibatan aktif dari pihak manajemen. Nah, selain itu, pengawasan eksternal dari lembaga pemerintah seperti Kementerian BUMN dan lembaga audit yang independen juga patut dipertanyakan lah, bagaimana mungkin praktek ilegal sebesar ini bisa luput dari perhatian selama bertahun-tahun. Apakah ada unsur pembiaran atau bahkan kolusi antara pejabat pemerintah dengan pihak perusahaan? Entahlah ya. Nah, tapi
kerugian negara ya yang lebih dari 150 triliun ini bukan hanya angka statistik. Ini adalah uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya lah. Nah, skandal ini mencerminkan betapa lemahnya sistem tata kelola di sektor energi nasional, khususnya BUMN, yang seharusnya menjadi pilar utama perekonomian negara. Selain itu, kasus ini juga merusak kepercayaan publik terhadap BUMN secara keseluruhan, bukan hanya Pertamina. Jika perusahaan sebesar Pertamina Patraniaga saja dapat terlibat dalam skandal sebesar ini, bagaimana dengan BUMN lainnya? Kasus ini mempertegas persepsi negatif masyarakat bahwa korupsi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya birokrasi di negara kita. Jadi penangkapan Rifasya Aan ini harus menjadi awal dari pengungkapan skandal ini secara menyeluruh. Tidak cukup hanya menangkap satu orang lalu selesai gitu. Seluruh jaringan yang terlibat harus diusut hingga tuntas, termasuk pejabat tinggi lainnya jika terbukti terlibat tentunya. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kerugian negara dapat dipulihkan melalui mekanisme hukum seperti penyitaan aset dan lain sebagainya. Nah, Kementerian Lingkungan Hidup saya rasa juga harus mengevaluasi lah ya soal proses pemberian penghargaan proper ini ya untuk memastikan kredibilitasnya di masa depan. Audit independen terhadap penerima penghargaan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa mereka benar-benar memenuhi standar keberlanjutan dan tata kelola. Lalu juga saya rasa pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap BUMN melalui audit berkala dan transparansi laporan keuangan serta operasional. Selain itu ya whistleblowing system ini harus diperkuat ya untuk mendorong pelaporan pelanggaran tanpa takut akan intimidasi dan sejenisnya lah. Dan tentu saja ini harus dibarengi dengan penegakan hukum yang harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu untuk memberikan efek jerah bagi pelaku korupsi lainnya. Pemerintah juga perlu menunjukkan komitmen serius dalam memberantas korupsi dengan memastikan bahwa kasus-kasus besar seperti ini tidak berakhir dengan impunitas. Salam.